Oke. Walk in love. Ini bukan sekedar iseng-iseng, kita mau kasih judul apa ya saudara. Saya saksi hidupnya, bahkan saya hanya duduk dan menguji saja. Tapi seluruh staf bekerja, berdoa, memikirkan tentang tema ini. Kita pelajari tema-tema apa saja, tapi kita pengen tahu apa yang Tuhan mau secara spesifik buat kita di Ambon. Jadi ini bukan hasil keris manusama, no. Saya bahkan cuma menimbang, tapi semua staf, Riz dan teman-teman, berdoa, tim pengajar, semua yang cari sampai kita dapat kesepakatan ini. Oke, walk, kata berjalan. Harus ada tujuan. Kedua, harus ada keputusan. Ada keputusan, nggak ada tujuan, kamu muter-muter aja. Sia-sia hidup. Oke, sudah tahu tujuannya, tapi nggak memutuskan untuk berjalan, melangkah, ambil, ada risiko, ada. Itu semuanya harus. Tapi apa jaminannya? Ya, untuk apa kamu berjalan? Kemana kamu berjalan? Siapa yang suruh kamu berjalan? Ada apa? Perlu ada satu kekuatan yang membuat kita jauh ya. Tapi kita akan tempuh. Ada satu tenaga yang kita tanpa sadar. Itu kayak suntikan yang gak berhenti. Terus dimasukin ke dalam setiap kita yang mau memilih untuk berjalan. Namanya love. Semua ini ada di orang percaya. Walk with love. Gak bisa dipisahin sendiri-sendiri. Tanpa itu kita gak bisa. Nah waktu saya 2 minggu lalu masih di Jakarta. Tiba-tiba baca tema Natalnya PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Temanya membuat saya gelisah. Judulnya Melalui Jalan Lain. Wih, kenapa? Saya tentu gak tanya mereka. Saya hanya baca judulnya, terus saya cari sendiri melalui jalan lain. Rupanya itu perkataan malaikat kepada orang Majus. Terus saya bilang, wih, saya sedang bergumul untuk walk with love, in love, dan semuanya. Tiba-tiba ada tema umum gereja-gereja Indonesia, temanya melalui jalan lain. Lalu saya duduk satu siang, merenungkan ini. Tuhan bisa gak saya padukan ini? Karena dia gurunya, saya harus tanya dia. Matius 2 ayat 12. Dibilang gini. Karena diperingatkan dalam mimpi. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada hubungan kok dengan berjalan. Sebelum mereka ketemu Yesus, mereka mampir di Herodes. Dan mereka nanya. Dan Herodes mencari peneguhannya tentang raja baru itu. Dipanggillah ahli-ahli kitab. Mereka bukakan semua rahasia nubuatan kepada Herodes. Benar. Di sini. Terus Herodes bilang buat orang Majus, kamu pergi ya. Kalau udah ketemu, kasih tahu saya. Saya juga mau menyembah dia. Kamu lihat bahasa yang manis, kesannya manis. Tapi di baliknya agendanya jahat banget. Nah, kamu lihat bagaimana Tuhan bergerak dalam perjalanan. Kali ini saya bicara orang Majus. Mereka nggak pikir bahwa Herodes bakal jahat. Mereka nggak pikir. Tapi katakan setelah itu intervensi sorga langsung banget. Lewat mimpi. Saudara, untuk kamu dapat tuntunan lewat mimpi, dibutuhkan kecerdasan rohani. Karena mimpi banyak, modelnya banyak. Bisa juga bawa yang ngaco buat kamu. Mimpi yang salah juga banyak. Mimpi berdosa kan banyak banget.
Itu kayak pintu dalam hidup kita. Kali ini Tuhan pakai mimpi. Tapi kalau dari Tuhan jelas, indah, gak ada tuduhan. Mimpinya bilang jangan kembali ke jalan mereka. Kembali ke jalan Herodes. Satu aja saya pakai kata ini. Keangkuhan. Raja yang sombong. Gak mau ada saingan. Waktu kita memutuskan untuk jalan bersama sebagai jemaat lokal. Satu ini mesti dibuang. Keangkuhan. Nah, dalam walk in love perlu ada tindakan. Mengasihi bukan ngomong. Tapi perlu ada tindakan. Mengasihi orang di luar mungkin mudah. Berusaha mengerti orang di luar mungkin mudah. Tapi mengerti orang di dalam sendiri. Di keluarga sendiri. Di pernikahanmu. Gak semudah itu. Saya, istri, anak-anak. Kami ngalamin semuanya. Benturan-benturan itu. Kok ngerti orang lain mudah ya? Kenapa ngerti anak sendiri gak mudah ya? Harus. Kamu gak tahu kita mampu gitu. Tapi kalau orang lain kok kita bisa sabar ya buat. Baru saya ngerti. Saya harus bisa buktikan judul ini. Supaya bukan cuma asal ngomong. Saya mesti nangis. Saya mesti tahu Tuhan ampuni. Saya belum bisa seperti yang kau mau. Sampai saya nyanyi secara pelan. Change my heart, oh God. Make it ever true. Saya cuma minta itu. Ubah hatiku. Ubah hatiku Tuhan. Tindakan kasih itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Dibandingkan cuma ngomong. Nah ini tema sampai kita kasih judul ini. Efesus 5 ayat yang kedua. Hiduplah di dalam kasih. Bukan ngomong tentang hiduplah di dalamnya. Apakah saya sudah banyak salah? Menjerit. Tapi saya gak mau berhenti. Karena Tuhan dengan kita. Yang maha kasih itu ada di kita. Musuh benci. Musuh berusaha hancurkan waktu kamu melangkah seperti ini. Dia gak suka banget. Dia bisa bikin mujizat. Dia bisa tiru apa aja. Satu. Dia gak bisa mengasihi. Dia gak punya kasih. Itu. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus. Yang telah. Pokoknya telah. Bukan nanti. Nanti satu saat enggak. Telah. Berarti udah. Kamu belum bisa mengasihi. Dianya sudah mengasihi kamu. Yang telah mengasihi kamu. Dan telah. Saya suka selalu kata ini. Menyerahkan dirinya. Jadi dia bukan ngomong. Dia bayar omongannya itu. Dia serahkan dirinya. Untuk kita. Saudara boleh tulis namamu. Sebagai persembahan. Dan korban. Yang harum. Bagi Allah. Tadi waktu Riz ngomong. Di pembukaan. Dia sampaikan firman. Bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara sudah banyak kali baca itu. Mau tahu nggak apa arti di sebelah kanan? Bukan iseng, bukan di kiri ada orang lain ya. Saya kanan aja. Bukan. Pengertian kanan itu bicara posisi pemerintahan. Jadi setelah Yesus mati, bangkit buat saudara dia naik. Dia ambil posisi pemerintahan. Ini Bapa, ini Yesus. Apa sih yang dia buat? Selama belum masa nanti 1000 tahun pemerintahan sebelum semua. Yesus di situ ada kata ini. Peran dia seperti seorang pembela hukum. Jadi Yesus di sebelah kanan. Sebagai pembela hukum untuk setiap saudara yang percaya.
Mungkin gini, doamu salah. Yang bela Yesus. Dia kayak pengacara gitu. Dia bisa bilang gini, enggak Pak, maksudnya tuh begini. Gitu. Ini terbatas ya, saya pakai pendekatan kita manusia aja. Kayak gitu. Di dunia pengadilan yang salah aja dibela habis-habisan gitu. Saudara bisa lihat gak? Yesus di sebelah kanan itu bukan main-main. Itu posisi pemerintah. Dan kedua, itu secara hukum dia lawyer. Dia pengacara buat setiap kita yang percaya. Untuk selalu. Makanya dia bilang gini, kamu di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Berarti setiap kali Allah lihat saudara dan saya, dia lihat Yesus. Wow. Saya ambil kata satu lagi, keangkuhan. Jangan kembali ke jalan Herodes. Satu kata yang kuat di situ adalah angkuh. Angkuh itu gini, keangkuhan itu kayak gini. Keangkuhan adalah induk ayam yang di bawahnya semua dosa yang lain. Jadi induknya itu angkuh. Di bawah ayam itu seluruh dosa yang lain ditetaskan di situ. Sebenarnya waktu kamu tidak butuh Tuhan, kamu angkuh. Waktu kamu memilih semua pilihan kamu tanpa libatkan Tuhan, kamu sedang angkuh. Apa saja kamu gak libatkan, kamu sedang angkuh. Kamu pikir kamu arsitek hidup itu. Kamu andalkan naluri kamu, nalar kamu, semuanya kamu andalkan itu. Gitu. Pengusaha dengan istilah sense of business, kamu pakai naluri bisnis kamu, semuanya seperti itu. Kayak saya bilang tadi, semua seniman punya mahakarya. Semua, ini mahakarya saya, ini mahakarya saya. Bahkan seniman yang tanpa Tuhan, dia Tuhannya. Karena dia bebas banget, gak boleh dibatasi. Bayangin, sering kita seperti itu. Kita merasa kita arsitek hidup itu. Untuk jalan bersama, memang ikatannya kasih. Tapi ini keputusannya satu. Kesombongan mesti hilang dari situ. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi kalau belum hancur cuma soal waktu. Cuma soal waktu. Tunggu aja. Tunggu aja. Kalau belum hancur itu cuma soal waktu. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini yang nulis raja terkaya di dunia, saudara. Saya lanjut. Tadi Matius, sekarang Lukas. Saya pilih Lukas ini karena dia satu-satunya yang menceritakan kelahiran Yesus tanpa referensi dari perjanjian lama. Jadi ini seperti kesaksian roh. Pengalaman dia yang dia lihat. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir. Ini 2000 tahun lalu. Telah lahir bagimu. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Biasa kan sekolah minggu juga udah tahu ayat ini. Tapi lihat Lukas sedang membuka ada 3 jabatan penting Yesus. Tadi Riz buka dengan dia di sebelah kanan itu. Ini yang saya bilang. Kuasanya gak main-main. Apa itu? Juru selamat. Dia juru selamat. Artinya ini. Hanya dia yang pasti ahlinya menyelamatkan kamu. Kenapa kamu tukar? Dengan proyek, jabatan, dengan apa saja. Berarti memang kamu gak kenal Tuhan. Kamu ngomong Tuhan. Supaya kesannya bagus. Sebenarnya kamu gak kenal. Kamu tuker dia dengan perkawinan. Dengan apa saja. Yang pasti selamatkan kamu. Kamu tuker. Bodoh banget. 3 jabatan. Juru selamat. Yang kedua. Raja yang diurapi.
Hebat Lukas. Yang ketiga, Tuhan. Di balik kata Tuhan itu ada istilah Ibrani Adonai. Adonai punya 3 arti. Ya. Penguasa tunggal. Wow. Sampai di sini, terpuruk kamu di titik terendah pun jangan lepas Yesus. Dia penguasa tunggal. Yang kedua, dibilang bread keeper. Lumbung roti. Artinya gini, seluruh jaminan kehidupan perut kamu segala macam, roti itu bicara semuanya. Dia lumbungnya. Dia lumbungnya. Baik, ini pengumuman dari sorga bilang gini. Yang diurapi, lumbung roti. Dan arti yang ketiga dibilang ini, penguasa sistem. Hanya Lukas yang bilang ini. 2000 tahun dunia jatuh. Hitungan dari Eden sampai Yesus itu 2000, 4000 ya, jatuh. Dunia ada dalam sistem yang rusak. Di sistem dunia. Yesus datang. Terus dia bilang gini, hari ini telah lahir penguasa sistem. Pertanyaannya, termasuk kita, masih banyak gereja. Sistem yang kita pakai apa sih? Sistemnya Tuhan atau sistem kayak dunia? Apa kita drive gereja ini kayak perusahaan? Ada bos, ada pegawai, ada semua. Bagaimana? Jadi apa bedanya? Cuman beda di sana ada ayat-ayat. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama aja. Bener nggak? Ini tantangan buat kita, buat saya, buat semua. Temukan sistemnya Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Wow, luar biasa. Jadi, waktu saya bicara tentang pergerakan, ini bicara sumber yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita melekat dengan Dia karena Dia sumber, Dia bread keeper, dia lumbung roti, Dia penguasa sistem. Alkitab yang jelaskan, bukan televisi, bukan semuanya, bahwa dunia goncang. Dunia yang ada dalam sistem yang dia buat itu goncang. Tidak bisa diharapkan. Ibrani 12 ayat 26. Alkitab bilang, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberi janji 1 kali lagi. Berarti ini bicara di depan kita. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terjemahan lain bilang setiap unsur langit digoncangkan. 27 ungkapan sekali lagi menunjuk pada perubahan. Apa yang dapat digoncangkan. Karena ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kabar baik Natal dan seterusnya buat kita yang percaya. Di ayat 28. Jadi karena kita, itu saudara semua di situ, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow. Marilah kita mengucap syukur. Ini dia. Tahu enggak, mau itu debat teologis, mau debat apa juga. Masa ngucap syukur terus nggak bikin yang lain? Kamu tahu nggak, dari ucapan syukur keluar segala kemampuan. Masa cuma nyembah aja Pak? Kamu tahu nggak? Karena itu yang Tuhan inginkan. Dari semua itu baru keluar semua kemampuan. Coba aja. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Dia. Jadi saudara dan saya kita perlu ada dalam sistem yang berbeda. Bayangin. Waktu kita punya kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani itu gini. Dia mampu memadukan cara berpikir gitu loh. Cara berpikir. Cara kita berbicara. Gitu. Berdasarkan apa? Sinkronisasi dengan firman. Kepikiran kita, keputusan kita, semua aja statement-statement kita tersinkronisasi dengan firman. Itu maksudnya. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ini yang nulis raja besar tadi itu. Saya sempat meragukan waktu dibilang raja yang paling kaya dan tidak ada yang menandingnya. Saya sempat meragukan. Tapi sekarang saya baca. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Artinya dia research. Semuanya si raja hebat ini. Sudah bilang gini. Segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah. Berarti gak main-main. Ada kerja kerasnya. Terus dia bilang ini. Lihat. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya suka kalimat terakhir. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saya mulai riset. Alkitab nggak jelasin, tentu saya cari sejarah, literatur. Zaman itu Salomo bangun bait Allah. Kan dibilang rumah Allah. Tahu nggak berarti berapa? 3.000 tahun mungkin. Waktu dia bangun bait Allah. Kalau dikurs ke Indonesia rupiah pada waktu itu. 1.700 triliun biayanya. Saya dalam hati, gila kaya bener nih orang. Loh pribadi. Bukan kita pakai uang negara. Bukan. Ini orang pribadi. Kalau dikurs ke rupiah. 1.700 triliun. Temboknya emas semua. Gila. Terus gini. Katanya bait Allah punya Tuhan. Kok dibiarin rubuh? Nah itu dia. Pikir baik-baik. Benda nilai duit segitu. Rubuh-rubuh aja. Ada yang lebih berharga dari itu. Kita. Kamu bait Allah. Mestinya Tuhan jaga dong, malaikat kawal dong. Siapa bisa rubuhin bait Allah? 1.700 triliun. Enggak tuh. Ini pelajaran buat kita. Wow. Terus saya cari lagi. Ini lihat. Menu makanannya si raja ini dalam sehari. Saya cuma tadi makan Brenebon aja sedikit mau kesini. Itu pun rasa so hebat. Mari dengar raja ini, Salomo, ini daftar menu makanannya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo dalam sehari. 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan, 20 lembu gembalaan, 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, itu sehari. Ada yang gitu. Baru makan nasi kalapa saya sombong. Minum kopi cuma 1 gelas di Waslu dari pagi sampai siang. Gitu. Wow. Apa arti di bawah matahari? Di bawah matahari ini. Ada dalam sistem tertutup. Di mana pemikiran Allah tidak jadi bagian. Perhatiin, orang paling kaya di Indonesia bukan Kristen kok. Mau martabak, semua ada dalam sistem tertutup. Pengumuman tadi, dia penguasa sistem. Sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita mau dalam sistem tertutup atau kita mau ikut dia?
Memang terlambat apa kayak tertahan. Jujur, nggak ada biayanya mau bangun ini, nggak ada saudara. Uang pembangunan udah nggak masuk. Cuma nggak mungkin saya paksa kamu. Saya bukan Tuhan kok. Memang, terus mau bilang apa? Cuma butuh kita ngalamin Tuhan. Sampai kita tahu ada apa. Kita sendiri uji. Ini benar gak sih? Visi dan ambisi tipis sekali. Tipis sekali. Di bawah matahari, kenikmatan selalu mengecewakan. Salomo bilang nih, memburu kenikmatan sama dengan usaha menjaring angin. Itu Salomo bilang. Waktu kamu jauh dari Allah, semua kenikmatan terbelenggu oleh waktu. Cuman soal waktu kok. Hari ini lo ketawa, besok dulu di rumah sakit. Hari ini lo tepuk dada, bayangin. Baik, saya nggak panjang. Saya mau tutup gini. Tadi kita lihat bagaimana berjalan bersama, bagaimana kasih mengikati kita. Jangan kembali ke jalan Herodes. Tapi saya mau tutup dengan ini. Tim worship, saya undang kalian naik. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Jadi yang ngomong Yesus yang tadi penguasa sistem, juru selamat, raja yang diurapi. Kamu mau cari di luar dia. Jadi pegangan hidupmu itu. Nah dia bilang gini, yang ngomong dia sendiri. Akulah jalan. Kok kamu bukan gini? Bisa gak libatkan dia dalam setiap langkah? Mau sekolah di mana? Kerja apa? Kenapa kamu gak libat? Jadi gini, saya kasih pertanyaan. Bisa jadi. Selama ini hubungan kita dengan Tuhan itu bos dan pegawai. Kita tunduk padahal gak setuju. Gitu. Iya Pak. Itu begitu. Itu dia. Selama ini hubungannya gitu. Tapi kalau bapak sama anak. Anak saya bisa ngomong keras kok. Kita sama-sama meledak bisa. Habis itu nangis bareng. Bapak anak tuh beda. Akulah jalan. Tinggal 1 minggu kita masuk di musim yang baru. Saudara berani pilih jalan sendiri? Saudara mau menentukan masa depanmu? Siapa tahu besok kamu gak lihat matahari. Akulah jalan. Yang kedua, kebenaran. Dan kebenaran. Bukan kebaikan. Bukan baik banyak. Orang baik banyak. Kamu korupsi, kasih panti asuhan, lu baik. Ada pengemis di jalan, kamu buka kaca mobil, kasih 5.000, kamu baik. Dari mana tuh duit? Nah itu dia. Yesus bukan baik, benar. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, pasti baik. Akulah jalan, kebenaran, terakhir, dan hidup. Bayangin, detak jantungmu, semuanya. Tiba-tiba saya naik tangga, kok ngilu ya? Mulai lihat, tuh makan lu rakus, gak jaga semua. Lihat semuanya, baru mikir sekarang. Oh ya, mulai atur, makan atur, semua atur. Tapi tadi saya bilang, bukan dokter yang nentuin. Maka dari pertama tadi, begitu nyanyi saya udah meleleh aja. Tuhan benar, cuma kamu. Yuk, jangan pilih jalan Herodes. Tapi pilih jalan yang Yesus tunjukkan.